warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video kali ini, yakni tentang uji kelarutan zat, guna memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran kimia tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lunur Fahira, nomor absen 19, lalu di samping saya Aya Fauzia, nomor absen 15. Deda Dewi Amalia Putri, nomor absen 11. Fitri Firdaus Rama, nomor absen 12. Hasna Uria Zalfa, nomor absen 14. Wahid Suherman, nomor absen 36. Sebelumnya, latar belakang dari praktikum ini adalah larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Sedangkan proses suatu zat terlarut untuk melarut disebut proses kelarutan. Kelarutan bergantung pada ciri zat terlarut. Ada zat yang mudah terlarut, tapi banyak juga yang hanya sedikit terlarut. Berdasarkan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat meliputi massa, bentuk partikel, suhu, serta pengadukan. Gula termasuk salah satu zat yang mudah dilarutkan di dalam air. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, gula banyak digunakan sebagai zat aditif yang berfungsi sebagai pemanis yang dilarutkan ke berbagai macam makanan dan minuman. Berdasarkan teori, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suhu pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu yang lebih rendah. Ketika pemanasan dilakukan, partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan zat terlarut menjadi lebih mudah larut pada suhu tinggi. Kebanyakan benda pada sulit larut bila suhu pelarutnya rendah. Sebaliknya, benda padat lebih mudah larut bila suhu pelarutnya tinggi. Sifat ini membantu kita ketika membuat minuman. Bila ingin membuat minuman dingin, kita harus melarutkan gula pasir terlebih dahulu ke dalam air panas, baru kemudian ditambahkan air dingin. Yang kedua, ukuran dan massa zat terlarut. Zat terlarut dengan ukuran dan massa kecil atau serbuk lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar dan bermassa besar. Pada zat terlarut berbentuk serbuk, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan pelarut semakin banyak. Akibatnya, zat terlarut berbentuk serbuk lebih cepat larut daripada terlarut berukuran besar. Yang ketiga, volume pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Kemudian yang terakhir, yakni nomor 4, pengadukan. Pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Yang pertama, pengaruh massa terhadap kelarutan gula dalam air. Telah disediakan 2 gelas dengan volume zat pelarut yang sama. Kita masukkan yang gelas pertama 2 sendok gula. Lalu gelas yang kedua kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Aduk secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Nah, ini dia hasilnya. Massa sedikit lebih cepat larut daripada massa yang banyak. Percobaan kedua, pengaruh volume zat terlarut terhadap kelarutan zat. Di sini telah disediakan 2 buah gelas. Gelas pertama diisi air dengan volume lebih banyak dari gelas kedua. Selanjutnya,
Masukkan 1 sendok gula pada masing-masing gelas. Lalu diaduk. Dapat disimpulkan, gelas dengan volume zat pelarut lebih banyak dapat melarutkan zat terlarut lebih cepat. Percobaan yang ketiga yaitu pengaruh suhu terhadap kelarutan zat dalam air. Pertama-tama, kita tuangkan air dingin ke dalam gelas pertama. Yang kedua, kita tuangkan air panas ke dalam gelas kedua. Masukkan 1 sendok gula ke dalam air tersebut. Lalu aduk sama rata. Dapat kita simpulkan bahwa pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan dengan zat pelarut yang lebih rendah. Percobaan selanjutnya yakni bagaimana pengaruh pengadukan terhadap pelarutan gula dalam air. Di sini sudah tersedia 2 gelas. Lalu isilah masing-masing gelas tersebut dengan air panas dengan volume yang sama. Selanjutnya, masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam masing-masing gelas tersebut. Percobaan kali ini dibuktikan dengan 1 gelas diaduk dan 1 gelas yang lain tidak diaduk. Dapat dilihat gugusan gula dalam Astagfirullah. Dapat dilihat. Perbedaannya aja mau. Dapat dilihat gugusan gula dalam gelas pertama sangat sedikit, dan hal ini membuktikan bahwa kegiatan pengadukan menyebabkan partikel-partikel di dalam zat terlarut saling bertabrakan sehingga kegiatan kelarutan zat semakin cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.